Siapa yang nggak tahu merek mobil yang satu ini? Salah satu mobil terlaris dari Jerman yang diminati oleh masyarakat dunia dan selalu masuk dalam ranking 4 besar dalam penjualan mobil di Eropa. Volkswagen, mobil yang menjadi ikon dalam setiap tren di seluruh dunia dan tidak jarang muncul di film box office. Gue Iqbal Ramadan, kali ini gue bakal langsung ngebahas nih ya dan juga ngulik sejarah dan juga perkembangan dari Volkswagen. So Black Pals, welcome to Black Story. Wagon's gonna have another go with a puncture. Pada tahun 1930, mobil merupakan barang mewah bagi rakyat Jerman karena harganya terlalu mahal. Mereka hanya mampu membeli kendaraan yang harganya tidak jauh dengan harga sepeda motor. Adolf Hitler yang pada saat itu menjadi pemimpin partai buruh Jerman melihat isu ini sebagai bahan politik dengan membuat sebuah proyek, membuat sebuah mobil rakyat yang terjangkau bagi masyarakat umum di Jerman. Hitler menginginkan sebuah mobil yang berukuran kecil dengan kecepatan 100 km per jam yang dapat memuat 2 orang dewasa dan juga 3 orang anak kecil. Akhirnya pada tahun 1937 keinginan tersebut tercapai berkat Ferdinand Porsche, seorang insinyur dari Jerman yang merancang desain pertama Volkswagen. Selama karirnya dalam dunia otomotif sejak 1897, Ferdinand ini sukses menciptakan mobil listrik pertama di dunia dengan penggerak roda depan, membuat mobil balap, mobil bensin hybrid, dan juga mesin pesawat terbang yang dia rancang di Austria selama Perang Dunia Pertama. Ferdinand melihat mobil Ford Model T, mobil terjangkau pertama yang dikerjakan oleh Henry Ford untuk masyarakat Amerika dan ingin menerapkan mobil tersebut untuk masyarakat Eropa. Namun dia tidak ingin mobilnya sama dengan Ford Model T karena dia berpikir mobil tersebut sangat tinggi dan tidak memiliki fungsi aerodinamis. Karena itu, dia mencoba untuk membuat mobil yang ramping dengan harga yang sangat terjangkau. Namun perjalanannya dalam membangun mobil tersebut tidak semulus yang diperkirakan. Idenya seringkali ditolak oleh investor perusahaan besar, sehingga dia memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri. Sekitar tahun 1933, Ferdinand Porsche ini dikenalkan dengan Adolf Hitler. Saat itu dia ditantang untuk membuat mobil balap pada kejuaraan Grand Prix. Pada Grand Prix musim 1934, Ferdinand ini membuktikan dengan mendominasi balapan tersebut. Selanjutnya, dia diberikan kontrak untuk membuat 3 model prototipe mobil. Salah satu dari prototipe itu adalah model Volkswagen Beetle yang diproduksi di pabrik Volkswagen di kota Wolfsburg. We interrupt this program to bring you a special report. Pada tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia yang menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, Volkswagen terpaksa berhenti memproduksi kendaraan komersil, yang padahal pada saat itu sudah ada pesanan untuk membuat mobil sebanyak 300.000 unit. Sebagai gantinya, Volkswagen memproduksi kendaraan untuk keperluan militer seperti tipe 82 Kübelwagen dan mobil tempur amfibi Schwimmwagen. Suksesnya, Volkswagen menciptakan mobil militer menjadikan pabrik tersebut incaran pengumuman dari pihak sekutu. Dan akhirnya pada tahun 1945, Ferdinand Porsche ditangkap dan juga dipenjara di Prancis karena keterlibatannya dalam produksi kendaraan militer untuk Nazi. Pabrik Volkswagen akhirnya diambil alih oleh tentara Inggris yang bernama Ivan Hertz setelah pabrik tersebut direbut dari pihak Nazi. Awalnya, Ivan berencana memakai pabrik ini sebagai tempat perbaikan dan juga perawatan kendaraan militer pihak sekutu. Namun pada akhirnya pabrik tersebut mulai beroperasi untuk memproduksi kembali mobil-mobil komersil dengan bantuan Angkatan Darat Inggris yang membangun kembali pabrik tersebut pada September 1945. Volkswagen dioperasikan oleh masyarakat Jerman yang pada saat itu sangat membutuhkan pekerjaan karena krisis ekonomi pasca perang. Ratusan mobil pertama seperti VW Beetle diberikan kepada personel sekutu untuk keperluan transportasi pribadi dan untuk transportasi kantor pos Jerman. Sampai pada tahun 1946, pabrik ini sudah mampu menghasilkan 1.000 unit mobil per bulan. Pencapaian yang sangat baik di saat pabrik tersebut sebenarnya masih dalam masa perbaikan. Setelah bebas sekitar tahun 1948, Ferdinand tidak lagi masuk dalam proyek produksi VW Beetle. Dia memutuskan untuk melanjutkan proyek yang pernah dia coba bangun, yaitu Porsche 356. Volkswagen selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Porsche. Mobil-mobil pertama Porsche ini memakai banyak komponen dari Volkswagen seperti part mesin, gearbox, ataupun suspensi. Akhirnya,
Pada tahun 1948, pabrik tersebut dikembalikan pada Jerman untuk menjadi roda penggerak ekonomi utama untuk Jerman Barat. Selama masa pemulihannya, Volkswagen laris menjual VW Beetle di Jerman dan laris di pasaran Eropa. Namun, mobil tersebut tidak terlalu laris di pasaran Amerika karena bagi masyarakat Amerika di tahun 1950, mobil itu harusnya adalah besar, kuat, dan juga cepat. Bahkan dari iklan saja tidak cukup menarik minat warga Amerika. Satu-satunya jalan keluar saat itu adalah kebijakan untuk pengusaha retail mobil membeli 3 mobil VW Beetle untuk 1 mobil Jaguar yang diminati saat itu. Akhirnya warga negara Amerika merasakan bagaimana mengendarai VW Beetle dan juga mereka perlahan mulai menyukainya. Bahkan konsumen dunia pun mengakui bahwa VW Beetle ini merupakan mobil yang mempunyai keandalan dari segi teknik dan juga kualitas yang bagus. Bahkan nih ya, produksi Volkswagen Beetle tipe 1 ini mencapai 1 juta unit tahun 1955. Kisaran tahun akhir 1950-an sampai awal 1960-an, VW Beetle ini mencapai puncak kejayaannya di mana para pembeli harus pre-order selama 12 hingga 18 bulan untuk dapat memilikinya. Di tahun 1965, Volkswagen ini mulai melebarkan bisnisnya dengan mengakuisisi Audi dan demam Beetle pun mulai meredup di tahun 1973. Selanjutnya, VW ini mengeluarkan varian mobil baru yaitu VW Passat, Golf, dan juga Polo. Dan pada tahun 1980-an, Volkswagen ini kembali mengakuisisi produksi mobil asal Spanyol yaitu Seat. Di tahun 1998, Volkswagen ini kembali membeli perusahaan mobil seperti Bentley, Lamborghini, dan juga Bugatti. Sepanjang berdirinya brand otomotif ini, Volkswagen mengklaim untuk VW Beetle yang dibuat dari tahun 1938 sampai dengan 2003 telah memproduksi sekitar 21.529.464 unit. Menjadikan VW Beetle ini menjadi salah satu mobil yang paling laris sepanjang sejarah. Mungkin Toyota telah menjual Corolla sekitar 40 juta unit sejak tahun 1966. Tetapi model atau tipenya sudah berubah menjadi 11 generasi. Nah itu dia bagaimana suatu brand otomotif bisa menjadi perusahaan raksasa otomotif dunia. Karena di balik kesuksesannya ada orang hebat yang mempunyai peran penting seperti Ferdinand Porsche, mempunyai kisah yang panjang dan juga berputar seperti roller coaster. Bagaimana mereka menciptakan suatu produk walaupun murah tetapi memiliki kualitas yang baik. Dan ke Ferdinand, fantastis! Bagaimana dengan VW di Indonesia? Volkswagen sudah eksis di Indonesia sejak tahun 1952. Dikelola oleh PT Piola sebagai agen tunggal dan importir mobil-mobil merek Volkswagen. Dan merek ini eksis hingga tahun 1971. Pada tahun 1972, proses produksi CKD atau Completely Knockdown pertama dikerjakan oleh PT German Motors Manufacturing, perusahaan yang juga memproduksi mobil-mobil Mercedes-Benz. Mobil yang diproduksi saat itu adalah VW Safari dan juga VW Beetle. Pada saat yang sama juga diproduksi secara CKD mobil VW Passat LS dan L. Tahun 1974, mobil VW buatan Indonesia untuk pertama kalinya diproduksi adalah Mitra. Mitra adalah model ataupun mobil VW komersial pertama berbasis T2. Lucunya pada tahun 1977, VW sangat populer di Indonesia dengan diluncurnya VW Safari. Mobil ini menjadi kendaraan operasional para camat di seluruh Indonesia. Pada tahun 1992, Indo Mobil Group ditunjuk sebagai distributor resmi mobil-mobil komersial VW Caravelle. Ini menjadikan debut produksi CKD VW Caravelle T4 di Indonesia. Selanjutnya di tahun 2000, PT Car and Cars Indonesia ditunjuk sebagai importir mobil-mobil penumpang atau passenger cars dengan merek Volkswagen di Indonesia. Antara lain New Beetle, New Golf, New Passat, dan juga Polo. Pada tahun 2008, PT Garuda Matara Motor secara resmi menjadi agen pemegang merek dan juga importir dari mobil penumpang merek Volkswagen. Tahun itu dimulai debut dari mobil-mobil penumpang Volkswagen yang diproduksi secara SKD atau Semi Knockdown di Indonesia. Seperti VW Touran, VW Golf A6 pada tahun 2009 dan juga VW Golf A7 pada tahun 2013. VW Tiguan Allspace dirakit oleh pabrik yang berada di Cikampek, Jawa Barat. Sebuah pembelajaran dari video ini, pada sebuah brand besar di situ pastinya ada sebuah visi yang kuat, memiliki sejarah yang panjang, strategi pemasaran yang kuat, mempunyai logo yang unik dan juga mudah diingat. Plus, brand juga harus terus-menerus berkembang. Oke deh, kalau kayak gitu saya Iqbal Ramadan pamit dari Black Story. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.